Halo semua, selamat datang di No Signal. Di video kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan dari Senku dan kawan-kawan menghadapi musuh yang telah mengubah para anggota kapal menjadi batu. Yap, inilah Dr. Stone New World. Nah, ini tuh udah sampai part 2 ya teman-teman. Bagi yang belum nonton part 1-nya, tenang aja, kalian bisa cek playlist yang udah saya buat di deskripsi. Karena di sana saya udah ceritain secara lengkap tuh. Oke deh, kali ini adalah lanjutannya ya. Tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah Dr. Stone New World. Setelah tim Senku berhasil membuat asam nitrat, kali ini dia berencana untuk menghidupkan kembali si pengrajin hebat terlebih dahulu, yaitu si kakek Kaseki. Tujuannya agar si kakek bisa bikinin Senku sebuah drone. Pas diintip, ternyata para pasukan pulau membuang para anggota kapal yang sudah menjadi batu dan pecahan tubuhnya ke laut. Ini tentunya menjadi peluang untuk bisa ambil batunya tanpa ketahuan. Tapi masalahnya, si batu itu akan hanyut oleh arus air. Maka, orang yang mengerti tentang arus air adalah si Ryusui. Yang kebetulan, si Ryusui mau dibawa ke markas si Ibara. Jadi gak dibuang ke laut tuh si Ryusui-nya, karena dianggap sebagai bos atau ketua gitu kan oleh si Ibaranya. Lalu, si Ibara curiga ada penyusup di antara cewek-cewek. Makanya, si Ibara nyuruh cewek-cewek di sana untuk menghancurkan bagian tubuh Ryusui, jika memang si Ryusui itu bukan teman dari para cewek. Melihat Ryusui digituin, si Kohaku tentunya marah banget. Tapi untungnya, melalui earpiece, si Senku kasih tahu rencananya. Yang dimana rencananya adalah membuat si Kohaku menghancurkan Ryusui dengan rapih. Jangan sampai jadi bubuk. Setelah itu, buatlah si Ginro dan Amaryllis mengambil bagian batu itu dan kirim menggunakan tikus mainan. Dan hal itu pun tentunya berhasil. Udah deh, tim Senku langsung menyusun bagian tubuh itu dan menuangkan asam nitrat ke batu itu. Dan hasilnya, Ryusui berhasil kembali hidup. Ryusui sangat berterima kasih pada si Suika karena Suika berhasil menjalankan tugasnya dan selamat. Nah, karena si Ryusui udah hidup, kali ini mereka akan langsung hidupin si kakek. Yang entah di mana tuh batunya karena terbawa arus. Ya udah deh, karena biar gak ketahuan, Ryusui dan Soyuz langsung menyelam buat cari si kakek. Karena tekanan udara dan kedalaman air membuat mereka cepat kehabisan oksigen dan gak sanggup lanjut. Ya udah, kalau gitu Senku bakal bikin tangki oksigen agar mereka bisa menyelam lebih lama. Bahan-bahan untuk membuat tangkinya pun Senku ambil dari sebagian dari mobil labnya. Karena untuk menghemat waktu gitu kan, daripada bikin lagi mah lama. Ya udah, pokoknya mereka berhasil deh bikin tangki. Selanjutnya adalah mengisi oksigennya ke tangki. Yang awalnya ringan banget, bahkan Suika aja bisa ngompa, sampai ke yang berat banget tekanannya hingga sulit dipompa lagi. Sampai 10 jam kemudian, pompa udaranya meledak. Tapi untungnya, menurut si Senku, hal ini sudah sempurna dan pas. Ya udah, karena udah selesai nih, besoknya mereka langsung menggunakannya. Dan benar aja, sekarang mereka berdua bisa leluasa menyelamnya. Namun masalahnya, tangki ini akan habis berdasarkan kedalaman yang dicapai mereka berdua. Kira-kira sekitar 10 menitan mereka bakal bisa bertahan menggunakan tangkinya. Nah, menurut ingatan si Soyuz, para batu itu dibuang di sekitar kapal dan terbawa arus karang. Dan ternyata pas dicek lebih dalam, benar aja. Akhirnya mereka menemukan para anggota kapal yang menjadi batu terkumpul di satu tempat. Termasuk si kakek ada di sana. Namun, pas mencoba untuk mengeluarkan si kakek tuh terkubur cukup dalam banget. Jadi susah dan berat buat diangkat. Kalau ngegali juga gak bakal sempet waktunya. Ryusui juga dikasih tahu melalui tali sebagai isyarat bahwa tangki mereka tersisa waktunya 4 menit lagi. Ya udah deh, Ryusui benar-benar buntu. Dia perlu bantuan yang lainnya. Dia pun ngasih isyarat juga pakai tali. Nah, hal itu pun disadari oleh si Gen. Karena baru aja si Gen itu ngasih isyarat ke si Ryusui. Tapi Ryusui juga sekarang membalas isyarat itu dengan cepat. Artinya, si Ryusui pasti butuh sesuatu dengan cepat. Ryusui
pakai bahasa Morse Jepang biar si Gen cepet sadar apa yang mereka butuhin. Dan hasilnya, si Gen membuat kesimpulan bahwa si Ryusui butuh asam nitrat. Yang dari situ, akhirnya Ryusui dikirimin asam nitrat. Tapi bukan untuk hidupin si kakek, melainkan hidupin si Taiju. Alasannya, agar kekuatan mereka bisa bertambah untuk mengangkat si kakek. Dan ya udah, berkat kerjasama yang apik dari Soyuz dan Ryusui, akhirnya mereka bisa hidupin kembali si Taiju. Dan Ryusui ngasih tahu situasinya ke si Taiju menggunakan oksigen tangkinya. Dan ya, akhirnya mereka bertiga mengangkat si kakek dan berhasil untungnya. Dari situlah mereka berhasil dapetin kekuatannya kembali, yaitu si Taiju dan pengrajin si kakek.